ya. Adik-adik, sekali lagi ya. Ayo, yang belum bangkit berdiri, bangkit berdiri. Semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pada semangat adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Lagu lagi. Judul lagunya. Dalam hatimu Tuhan,
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan, akan mendengar Taurat Tuhan. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk atau bertakwa padanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu. Jika anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan tanya. Kelima, hormatilah bapa dan ibu agar engkau berbahagia. Lanjut dengan Allah padamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa, kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak sekalian yang terkasih, mari kita kembali memulakan dari Kidung 3 206 ayat 1 dan 2.
Mari kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Kita sama-sama ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anak-anakku yang terkasih yang berada di rumah, kita akan mendengarkan Episode 1:13 oleh Kakak Guru Fahmi. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anakku sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga, hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Ceria 249 ayat 1 dan 2.
Anak-anak sekalian yang terkasih, ibadah ini dari rumah, kita akan mendengar warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak guru. Anak-anak sekalian, jadi agar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, karena anakku di rumah siapkan persembahannya, disampaikan melalui orang tua kepada kakak guru sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan Kidung dari Kidung Ceria 292 ayat 1 dan 2. Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, manggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita doa untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, kembali kami memanjatkan syukur, terima kasih ya Tuhan, kenan dan kami, kembali kami dapat mengikuti udara-Mu yang segar pada hari ini. Tuhan perkenankan kami boleh buat ibadah live sekolah minggu. Ini bukan karena kebenaran dan kebaikan kami Bapa, hanya karena kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan yang tetap nyata dalam hidup Tuhan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam keluarga kami. Bapa di surga, kembali pada hari ini dalam ibadah-Mu, kami senantiasa rindu dengar sabda firman-Mu.
Hanya ini boleh menjadi pedoman dan pegangan kami di anak-anak Tuhan, hak sekolah minggu AKB. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, sampaikan firman-Mu. Apa yang boleh disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, karena perkenan dan kasih. Berfirmanlah Bapa di surga, kami semua telah siap mendengarkannya. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak guru sekolah minggu, ya, dan pada pagi hari ini ada di gereja, kita akan sama-sama kembali belajar yang ditetapkan oleh kita, Mazmur 100 ayat 3 sampai 5. Karena anakku di rumah bisa membaca bersama-sama Mazmur 102 sampai 3. Kalian bacanya, kita sama-sama bacanya. Mazmur 100 ayat 3 sampai 5. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh. Dan firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, inti daripada renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam campur tangan Tuhan. Nanti juga kalian akan melakukan seperti biasa pembelajaran korong kakak Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, anak-anak sekalian. Inti daripada yang akan kita bahas pada siang hari ini, pagi hari ini adalah dalam campur tangan Tuhan. Jika ada satu pertanyaan yang disampaikan pada hari ini kepada kalian semua yang ada di rumah, bentar lagi kalian akan, sebagian sudah, tapi sebagian akan melakukan ulangan kenaikan kelas AT akhir tahun. Harapan kalian adalah bisa naik di kelas yang baru, atau mungkin sudah ada yang pesan. Kalau hal ini ditanyakan kepada kalian, jika kalian naik kelas, jika kalian lulus, jika kalian bisa memilih permainan, usaha siapa itu sebenarnya? Apakah karena usaha kalian? Apakah karena kemampuan yang kalian miliki? Atau kehebatan orang tua? Kehebatan mama? Kehebatan bapak? Apakah itu jawaban kalian? Ya, mungkin kalian sudah mengetahui keterbatasan kita sebagai manusia. Kalian akan yakin dengan pernyataan bahwa kita buat apa-apa jikalau tidak dengan campur tangan Tuhan, dan jika tidak di dalam Tuhan.
Sesungguhnya di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan anakku sekalian membuka dari Yohanes 15 ayat 5 bagian C. Sudah ada, boleh kalian baca, kalian beri tanda. Nats itu akan mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita pada hari ini, apapun yang kita miliki pada hari ini, bukan karena usaha dan kemampuan kita mata-mata, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Bahkan dibaca dari Yohanes 15 ayat 5c, dapat tanda. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu tinggallah selalu dalam Tuhan, agar selalu Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Itu tinggallah sama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita semuanya, anak-anak sekalian. Dalam tumpangmu, Tuhan campur tangan. Dalam persekolahan, dalam pekerjaan rumah, dan aktivitas sehari-hari, Tuhan pasti campur tangan. Tidak sedikit pun yang kita peroleh, yang kita miliki, ini karena kehebatan kita. Coba kita camkan sama-sama, masuk dengan kakak minggu saat ini. Kita suatu saat, anak-anakku sekalian potong rambut, ya, rapikan rambut. Apakah ada kemampuan kita untuk bisa menumbuhkan kembali rambut tadi? Atau kita yang kecil saja memotong yang sudah panjang? Apakah juga ada kemampuan kita untuk menumbuhkan itu kembali? Bukan karena kuasa kita. Kalau ada yang merasa bahwa apa yang dihasilkan, yang dia peroleh adalah bukan campur tangan Tuhan, itu adalah hal yang sangat ingat, itu akan sia-sia, bahkan akan menjadi kekecewaan bagi kita. Anak-anakku sekalian, sekarang mari kita sama-sama memahami bahwa apa yang berasal dari Allah dan diberkati olehnya, itulah sungguh-sungguh yang berarti dan bermakna dalam hidup kita ini. Baliknya juga yang bukan berasal dari Allah, pada akhirnya akan menjadi kekecewaan dan kesia-siaan bagi kita. Jika Allah tidak hadir dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam aktivitas kita, maka itu pasti merupakan suatu kesia-siaan. Pasti berakhir dengan kekecewaan dan kegagalan. Kita harus selalu meminta keterlibatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus selalu menjadikan Tuhan sebagai juru, sebagai nahkoda dalam kehidupan kita. Anak-anak tahu, dalam suatu perjalanan menggunakan kapal laut, perahu, dan diterjang ombak sangat besar, gelombang, angin, dan sebagainya, itu adalah memberikan contoh dalam hidup kita. Hidup kita jalani tidak mulus, banyak sekali rintangan. Tuhan sebagai pengendali kita, sebagai nahkoda dalam perjalanan tadi, Tuhanlah yang akan menyertai kita. Anak-anakku sekalian, firman ini berbicara tentang campur tangan atau keterlibatan Tuhan dalam sebuah keluarga. Perkara besar maupun kecil, dalam lingkup yang besar maupun kecil, Tuhan pasti hadir. Nanti kalian dalam pembelajaran akan diingatkan oleh kakak guru sekolah minggu. Andalkan Tuhan, ajak Tuhan dalam senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan tidak hanya mengurusi, membantu kita dalam urusan negara, urusan yang besar.
keputusan yang luar biasa. Tuhan juga akan menemani kita secara pribadi. Pribadi lepas pribadi. Sudah barang tentu hal tadi, jika kalian memang mau hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan datang menolong kita ketika kita juga mengalami kan di dalam sekolah minggu. Dalam sekolah, pekerjaan rumah, Tuhan juga turut campur tangan. Anak-anakku sekalian, sebagai bukti keterlibatan Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya. Dalam nats ini disebutkan bahwa anak-anak lelaki adalah pusaka daripada Tuhan. Ada pertanyaan, waduh, laku untuk anak-anak lelaki. Tidak demikian, anak-anakku sekalian. Ya, pernyataan anak-anak lelaki itu terjadi karena ketika sejarah Alkitab ini terjadi, itu mengingat budaya dahulu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak akan bisa cocok lagi dengan kondisi atau suasana sekarang. Itu tertulis anak-anak lelaki. Seakan-akan anak-anak perempuan tidak ada artinya. Tidak demikian. Ya. Sebagai ilustrasi, zaman dahulu mungkin boleh dikatakan tidak ada pendeta itu laki perempuan. Panggilnya amang pendeta. Ya. Tapi sekarang kamu bisa. Dokter dulu mungkin tidak boleh dokter perempuan. Ya, tapi sekarang sudah ada. Jadi jangan sampai kalian mengartikan kata-kata anak lelaki dalam pernyataan firman ini sebagai pernyataan yang saklek. Tidak demikian. Ya, itu karena sejarah dan mengikuti budaya. Tetapi dalam konteks yang sekarang sebenarnya adalah ditujukan kepada kita semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah pusaka Tuhan. Lagi, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak pusaka Tuhan. Kalian semua adalah pusaka dari Tuhan yang dititipkan kepada orang tua kita masing-masing. Ya, anak adalah buah kandungan orang tua yang diberikan Tuhan sebagai upah keluarga yang setia, takut dan taat kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, anak sekolah minggu yang terkasih, sebagai jaminan keberlanjutan campur tangan Tuhan dalam keluarga rumah tangga, dan ini dikatakan bahwa anak-anak semua, lagi anak-anak semua, bukan hanya laki-laki, tapi laki dan perempuan adalah bagaikan anak panah yang berada di tangan pahlawan. Anak tahu, anak panah tadi ketika dilepaskan dari busuknya, dia akan mengarah kepada satu tujuan. Mungkin yang dilakukan oleh orang tua. Anak panah adalah senjata di tangan pahlawan yang dipakai untuk menghadang musuh. Orang pahlawan membutuhkan keahlian dalam membisikkan anak panahnya dengan tepat. Anak panah yang diluncurkan juga harus tajam. Anak sekalian mengetahui, ujung anak panah tadi pasti akan dibuat runcing. Ya, harus tajam. Tapi yang lebih daripada semuanya adalah campur tangan Tuhan. Orang pahlawan yang memegang busur dan menembakkan anak panahnya, dia akan berharap memenangkan peperangan. Kalau kita melihat ada game anak panah, biasanya yang membisikkan tadi menginginkan anak panah tadi masuk dalam target lingkaran yang paling kecil. Dan itu pasti butuh latihan yang baik. Itulah kurang lebih juga keinginan orang tua, keinginan mama, keinginan papa ketika melepaskan anak-anak kita sekolah dengan baik.
Seorang pahlawan yang memegang busur dan menembakkan anak panah berharap memenangkan pertarungan, berharap memenangkan peperangan, sehingga memperoleh masa depan yang lebih bahagiakan. Dia sungguh memiliki keyakinan memperoleh kemenangan. Bila Tuhan berkenan, maka semuanya akan tercapai sesuai dengan target. Tapi kembali kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga. Tadi Amang mengatakan, Papa, Mama, itulah yang menyiapkan kalian. Menyiapkan busur. Dan kalian adalah anak-anak panahnya yang akan ditembakkan. Capai suatu harapan. Kalian latih dapat bisa mencapai yang diharapkan. Orang tua akan menjadikan masa depan kalian bahagia. Dapat membahagiakan semuanya. Papa, Mama, bahkan mungkin anak-anakku sekalian, nanti kalian bisa belajar lebih baik lagi kepada orang tua. Lebih kalau kita kaitkan firman kita pada hari ini, kita sebagai orang Batak, kalian mungkin bisa bertanya kepada orang tua, kepada opung, dalam lagunya, dalam kehidupan sehari-hari ada istilah anak koki do hamoraon, hagabeon, hasangapon diau. Ya, itu tanyakan kepada orang tua, itulah sebenarnya harapan daripada keluarga Batak. Setiap keluarga harap anak-anaknya sukses. Maka segala cara dilakukan. Tadi yang dikatakan bahwa orang tua kita adalah yang mengarahkan kita sebagai anak-anak panahnya. Orang tua berupaya setengah mati, bahkan mencari sekolah yang terbaik, lembaga pendidikan yang terbaik, untuk anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik. Bahkan selain itu, tambah lagi dengan les private atau privat, berikan makanan yang bergizi, ya, dan sebagainya. Antar sekolah, semuanya adalah usaha yang dilakukan agar anak panah tadi bisa sasaran yang tepat. Usaha yang luar biasa dari orang tua. Semua itu adalah sangat baik agar jaminan untuk mencapai kesuksesan. Dan anak-anakku sekalian, jangan lupa, Papa, Mama, Opung, dan semua orang yang mengasihi engkau, belum kurang usahanya. Selain tadi dilakukan, cari sekolah yang baik, kemudian memberikan makanan bergizi, yang paling utama adalah ketika Papa, Mama, Opung semuanya mendoakan kalian dalam kehidupan kalian setiap hari. Inilah yang paling utama. Selain yang tadi dilakukan dalam persiapan kalian menjadi lebih berdoa. Papa Mama berdoa, itu artinya Papa Mama cerahkan caraan kalian dengan mengandalkan Tuhan. Kunci utama yang tetap dilakukan lewat doa yang dilakukan oleh Papa Mama, bahkan dari kalian sendiri, adalah ketika campur tangan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita usahakan, kita upayakan, saya tidak akan mampu kita lakukan jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Kembali, selain dari nats tadi kalian dipesankan dari Yohanes 15 ayat 5c. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya untuk kita, Amang di sini, kakak sekolah minggu,
tim multimedia, bahkan untuk pemusik, ya, itu tidak mampu kita melakukan apapun tanpa mengandalkan Tuhan. Dan anak-anak sekalian, kiranya kita bisa belajar dan dapat laksanakan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ketika Tuhan mengajarkan kami, daripada semuanya adalah kami harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan untuk turut campur tangan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk anak-anak Tuhan, sekolah minggu, KKBP Carung, kami mau serahkan semuanya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dengan keluarga, senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak yang terkasih. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari 250, Ria ayat 1 dan 2. Ayat kedua kita bangkit berdoa. Kita akan sama-sama berdoa untuk Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.